Oke teman-teman, selamat datang di video ini. Jadi ketika tadi live coaching, saya itu keinget bahwa ternyata saya itu belum ngejelasin mengenai trigger dan juga collision detection di Unity. Nah, untuk collision detection sih mungkin kayaknya udah ya, cuman saya agak lupa-lupa gitu ya, nggak tahu udah disampaikan ke teman-teman, nggak tahu belum. Cuman kalau trigger saya ingat saya belum menyampaikan ke teman-teman. Nah, untuk collision detection, walaupun misalnya sebelumnya saya sudah menyampaikan di pertemuan praktikum, tapi mungkin akan saya bahas lagi sekarang karena takutnya saya salah gitu ya, takutnya saya belum pernah menjelaskan sebelumnya. Jadi ya kita sekarang bakal mungkin sebentar ngejelasin mengenai collision detection dan juga trigger. Oke. Nah, pertama teman-teman kan sebelumnya udah belajar mengenai collision ya. Jadi di sini saya udah sediain dua objek, yaitu objek kapsul yang nantinya bisa bergerak ya. Dia punya rigid body, punya collider. Lalu saya juga kasih script buat bisa bergerak. Di sini saya kasih kamera seperti kemarin lah ya. Ini saya buat third person aja biar kelihatan jelas nanti tabrakannya. Terus ada ground checker, ini sebenarnya nggak dipakai, buat lompat aja sih. Nah, terus saya sediain juga satu kubus. Kubus ini memiliki box collider dan memiliki rigid body ya. Nah, kalau kita tahu bahwa cube ini memiliki collider, kapsul ini memiliki collider, jadi kedua benda ini bisa bertuburkan. Kalau saya play di sini, nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau saya jalan ke kubusnya, maka kita bakal nabrak kubusnya ya, karena kubusnya memiliki collider dan juga kapsulnya memiliki collider. Oke, teman-teman mungkin udah nggak ada masalah mengenai itu ya. Nah, cuman tadi ketika kita nabrak, kubusnya kedorong ya, karena kan ketabrak berarti terkena gaya lah ya, ada tumbukan gitu ya, jadi si kubusnya juga ikut terdorong ke belakang. Terus juga karena rotasinya itu kita nonaktifkan, freeze-nya, jadi dia tadi terguling gitu ya. Nah, supaya tadi biar si kubusnya ini nggak kedorong atau nggak kena tumbukannya dari si kapsul ini, kita bisa buat rigid body-nya is kinematic ya. Jadi is kinematic ini biasanya dipakai buat tembok gitu ya, jadi walaupun ditabrak dia nggak akan gerak. Nah, contohnya ini udah saya buat jadi kinematic. Nah, kalau kinematic teman-teman bisa lihat ya, dia juga nggak jatuh, nggak terpengaruhi gravitasi, jadi kita harus turunin dikit. Nah, kira-kira segini. Nah, sekarang kalau kita tabrak, sekarang kubusnya nggak akan ikut ke belakang, kedorong ya, dia bakal diem kayak tembok. Oke. Nah, kubusnya udah saya kasih collider, kapsulnya juga udah saya kasih collider. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kita kan udah bisa bertuburkan gitu ya antara si orang dengan si kubus ini. Nah, pertanyaannya gimana cara ngedeteksi tumbukannya gitu ya. Nah, kenapa sih harus dideteksi? Kadang-kadang kita ada kasus kayak gini. Jadi ketika si kapsul misalnya ya, ketika si kapsul dia nabrak dindingnya, misalnya si kapsul ini dia punya nyawa. Nah, saya pengen ketika si kapsul ini nabrak dindingnya, nyawa kapsulnya berkurang. Nah, itu kan harus dideteksi ya, apakah ada tumbukan antara si kapsul dengan si tembok. Kalau misalnya memang tidak ada tumbukan, berarti ya nggak usah dikurangin nyawanya. Tapi kalau misalnya si kapsulnya nabrak tembok, maka dikurangi nyawanya. Oke. Nah, untuk mendeteksi itu yang akan kita bahas sekarang. Oke. Nah, untuk mendeteksi tabrakan antara dua objek, pertama syaratnya pasti ya harus ada collider dulu, karena collider ini yang ngatur bisa enggaknya objek itu bertabrakan dengan objek lain ya. Jadi syarat pertamanya harus ada collider dulu di antara dua objeknya. Nah, yang kedua teman-teman, untuk mendeteksinya teman-teman bisa buat script ya. Di sini saya akan buat script, saya akan buat C# script seperti ini, seperti biasa ya. Jadi kasih namanya bebas. Kalau saya di sini kasih namanya adalah tabrakan, atau pakai bahasa Inggris ya, kayak collision checker gitu ya. Nah, script ini kita buka supaya bisa kita codingin di Visual Studio Code.
Oke, nah untuk mendeteksi adanya tubrukan antara dua objek atau tidak, teman-teman bisa pakai fungsi dari monobehavior. Kalau nggak salah dari monobehavior. Tapi intinya fungsi itu, fungsi untuk mendeteksi tubrukan itu bawaan dari Unity-nya. Di sini saya hapus dulu karena kita nggak akan pakai start dan juga update, ya. Nah, untuk mendeteksi adanya tubrukan atau tidak, teman-teman bisa pakai fungsi yang namanya on collision. Nah, di sini ada banyak, teman-teman. Di sini ada 3 buah fungsi. Sebenarnya ada 6 ya, karena ada yang 2D, ada yang 3D. Cuman kita pakai yang 3D aja karena kita belajarnya yang 3 dimensi. Di sini ada 3 jenis fungsi. Yang pertama itu ada on collision enter, lalu yang kedua itu ada on collision exit, dan yang ketiga itu ada on collision stay. Ya, ini ada fungsi yang berbeda-beda fungsi deteksinya. Oke, jadi di sini ada ilustrasinya ya dari ketiga fungsi tadi, ada on collision enter, on collision stay, dan juga ada on collision exit. Nah, di sini juga saya berikan gambar supaya lebih jelas. Di sini ada gambar kapsul, ya, dan di sini ada gambar kotak. Ini adalah kubus, ya. Tadi kan ada kubus, ada kapsul. Jadi biar jelas saya gambarin di sini. Nah, untuk gambar kubus ini saya kasih border hijau. Border hijau ini adalah collidernya ya. Teman-teman udah tahu collider itu di Unity warnanya warna hijau, ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita masukin script collision checker tadi ke dalam kubus, maka kan nanti kubusnya akan mendeteksi setiap objek yang berbenturan dengan dia ya. Nah, fungsi on collision enter ini akan dijalankan ketika ada objek lain. Contohnya di sini adalah objek kapsul bertubrukan atau menyentuh collider dari kubusnya. Ya. Jadi dia akan mendeteksi, dan on collision enter ini akan dijalankan ketika ada objek lain, di sini contohnya kapsul, menyentuh collider dari kubus. Oke. Menyentuh collider dari kubus ya, bukan kubusnya yang disentuh tapi collidernya ya. Jadi ketika collider kubusnya itu tersentuh oleh objek kapsul, nanti fungsi on collision enter dari script yang tadi dimasukin jadi komponen kubusnya, nanti on collision enter ini bakal dijalanin ya ketika ada objek yang menyentuh collidernya, ya, sesuai dengan namanya ya, enter. Berarti ketika ada yang menyentuh, maka dia akan menjalankan fungsi on collision enter. Oke, mudah-mudahan paham. Yang kedua di sini ada on collision stay. Ya, on collision stay ini, kalau tadi kan on collision enter itu ketika dia menyentuh ya. Jadi ketika dia menyentuh masuk gitu ya ke collidernya, maka dia akan menjalankan on collision enter. Nah, kalau on collision stay ini dia akan terus dijalankan kalau kapsulnya itu tetap menyentuh collider dari kubus ya. Jadi kalau tadi kan on collision enter mah dia cuman sekali ya, ketika si kapsulnya itu menyentuh collidernya dia sekali ngejalin on collision enter. Nah, tapi kalau untuk on collision stay, selama kapsulnya atau objek lainnya itu terus menyentuh collider dari kubusnya, maka on collision stay-nya akan terus menerus dijalankan ya. Gitu. Nah, kalau on collision exit ini kebalikan dari on collision enter. Jadi ketika dia pergi, objeknya itu meninggalkan collider dari kubusnya, maka fungsi on collision exit ini akan dijalankan. Oke, mudah-mudahan paham ya dengan ilustrasi itu. Sekarang kita akan coba ketiga fungsi ini dan kita akan coba di Unity-nya. Oke, saya langsung bakal lanjutin tadi. Di sini saya akan buat on collision enter. Terus juga saya akan buat on collision stay, dan saya juga akan membuat on collision exit. Ya, jadi di sini saya langsung buat tiga fungsi ini: on collision enter, on collision stay, on collision exit. Nah, di sini saya akan kasih debug.log. Saya akan kasih string di sini enter detected. Ya. Terus di sini saya akan buat debug.log.
stay detected ya. Terus saya juga akan buat di exit detected gini ya. Nah ini fungsinya nanti kita akan lihat kapan on collision enter dijalanin, kapan on collision stay dijalanin, kapan on collision exit dijalanin ya. Nanti bisa kelihatan dari log yang keluar di gamenya. Oke, kita coba jalanin di Unity. Jangan lupa dimasukin dulu ke objeknya. Di sini saya akan masukin ke objek kubus ya, karena saya pengen yang deteksi tubrukannya adalah objek kubus ya. Di sini saya akan tarik ke kubusnya kayak gitu. Sekarang kalau saya play, oh iya sorry, ini di maximize ya, kita nggak akan maximize biar kelihatan konsolnya. Animatornya kita close aja. Oke, kita run ulang konsolnya, kita liatin. Oke, kita coba tubrukin ya. Ketika dia menyentuh, nah ini ada stay detected ya, karena dia kan masih bersentuhan dengan si kubusnya ketika dia keluar. Nah ini bisa kita lihat ya. Kita coba stop dulu gamenya. Nah teman-teman bisa lihat ya, tadi kan si kapsulnya ini ketika dia menyentuh kubusnya gitu ya, atau bertabrakan dengan kubusnya, dia langsung ngeluarin log ya. Nah teman-teman bisa lihat pertama kali ketika dia si kapsul ini menyentuh kubusnya, jadi ketika ada objek lain yang menyentuh si kubus ini, si collidernya ya, yang warna hijau ini, maka dia akan mengeluarkan log enter detected. Artinya pertama kali ketika si kapsul ini menyentuh collider dari kubus, maka yang akan dijalankan adalah on collision enter, sehingga akan memunculkan log enter detected seperti ini. Terus karena tadi kapsulnya itu terus diam di collider kubusnya, maka di sini memunculkan stay detected ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat tadi di akhir saya exit atau keluar dari collidernya, meninggalkan collider kubusnya, si kapsulnya. Maka terakhir yang terdeteksi adalah exit ya, exit detected. Jadi yang ketika kapsul ini meninggalkan collider kubusnya akan menjalankan fungsi on collision exit. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ketika teman-teman ingin mendeteksi kapan on collision enter ini dijalankan, kapan on collision stay ini dijalankan, dan kapan on collision exit ini dijalankan. Nanti teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan dari video game yang teman-teman lagi kembangin ya. Terus oke, nah sekarang gimana caranya kita ingin ngecek objek spesifik. Misalnya kita pengen ngejalanin kodenya itu cuman ketika yang menyentuh collider kubusnya itu adalah objek kapsul ya. Jadi kita pengen spesifik mendeteksi bahwa objeknya itu objek kapsul yang nyentuh ke objek kubusnya gitu ya. Nah gimana caranya? Jadi untuk ngecek spesifik, nah misalkan saya di sini bakal pakai yang enter aja ya. Tadi kan teman-teman udah paham ya apa bedanya on collision enter, on collision stay, sama on collision exit. Nah jadi di sini saya bakal pakai on collision enternya. Nah di sini teman-teman untuk ngecek spesifik objek apa yang menyentuh collider dari kubus, teman-teman bisa cek pakai if kayak gini ya. Nah yang jadi kondisinya teman-teman bisa manfaatin yang namanya parameter dari fungsi on collision enter ini, yaitu collision info ya. Collision info ini akan menyimpan informasi mengenai game objek yang menyentuh collider dari objek yang punya script ini gitu ya, yaitu kubus ya. Nah jadi kalau misalnya nanti ada yang misalnya objek kapsul ini nabrak kubus ini gitu ya, maka informasi dari game objek kapsul itu akan disimpan di collision info gitu ya. Nah jadi untuk tahu spesifik, misalnya kita mau ngasih kondisi spesifik untuk objek tertentu, misalnya objek kapsul ya. Nah di sini teman-teman bisa dicek dulu if collision
hapus game object dulu ya. Oke. Terus teman-teman dot game object ya. Jadi collision info ya, informasi dari objek yang berbenturan dengan objek kubusnya. Dot game object, dapetin game objeknya. Lalu dot, teman-teman bisa pakai fungsi compare tag ya. Nah, fungsi dari compare tag ini dia bakal ngecek tagnya gitu ya. Nah, saya akan coba jalanin di sini tagnya itu adalah kapsul misalnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti game objek yang bertabrakan dengan kubus itu tagnya adalah tag kapsul, maka nanti if ini akan dijalanin ya. Nah, nanti saya di sini bakal kasih debug.log nanti saya bakal munculin log nyawa kapsul berkurang. Saya buat log aja lah ya, biar simple ya, nggak usah pakai hotbar asli. Jadi di sini kalau saya play sekarang, ini kita clear lagi, biar bersih dulu, biar nggak pusing. Nah, kalau kita play, nah kita tabrakin kapsulnya ke kubusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nggak muncul log nyawa kapsul berkurang, tapi malah muncul error ya. Nah, karena kapsul ini dia nggak punya tag ya, di sini masih untag ya. Nah, kalau kita tagnya set jadi player misalnya ya, si kapsul, oh sorry, ini kubusnya. Yang saya set kapsulnya ya. Misalnya kapsulnya saya set tagnya itu jadi player gitu ya. Saya coba tabrakin. Oke, sorry. Sorry. Ini kita coba add tag dulu. Nah, untuk nambahin tagnya teman-teman bisa add tag ya di situ ya. Jadi ketika dia milih tagnya, teman-teman add tag, terus teman-teman klik tambah yang di sini. Terus saya kasih nama misalnya kapsul gitu ya. Nah, terus di sini saya pilih tagnya jadi kapsul. Oke. Kita coba run lagi. Whoops, di sini. Nah, teman-teman, kenapa tadi error? Karena mungkin yang bertubrukannya bukan kapsul ya. Kita coba ulangi lagi. Kalau misalnya kita ganti ini jadi player gitu ya. Terus ketika tubrukan, nah ini nggak muncul apa-apa sekarang, bukannya error. Saya juga aneh tadi kenapa error. Nah, kenapa di sini nggak muncul apa-apa? Ya, tadi kan harusnya ketika ada objek yang tabrakan dia munculin nyawa kapsul berkurang ya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat di lognya itu nggak muncul apa-apa ya, di konsolnya nggak muncul log apa-apa. Nah, kenapa nggak muncul nyawa kapsul berkurangnya itu? Karena kapsul ini tagnya adalah player ya. Jadi ketika dia tabrakan dengan kubusnya, dia akan menjalankan on collision enter, tapi dia nggak akan menjalankan if ini. Karena if ini akan dijalankan kalau game objek yang nabrak kubusnya itu punya tagnya itu kapsul ya. Nah, sedangkan kapsul tadi tagnya itu adalah player, bukan kapsul ya. Nah, sekarang kalau kita ganti tagnya jadi kapsul, terus kita run lagi ya, terus kita run, terus kita tubrukin lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat muncul log nyawa kapsul berkurang ya. Artinya on collision enternya dijalanin ya, karena tadi ada objek yang menubruk kubusnya. Terus if-nya juga dijalanin karena tag objek yang nubruknya, yaitu objek kapsulnya, itu memiliki tag kapsul ya, sesuai dengan kondisi if-nya. Nah, jadi debug.log ini akan dijalankan sehingga akan memunculkan log nyawa kapsul berkurang gitu ya. Nah, jadi untuk ngecek spesifik gitu ya, ngecek spesifik objek apa yang bertabrakan dengan objek kubusnya, teman-teman bisa pakai collision info ini, terus dot game object buat ngedapetin game objek apa yang bertubrukan dengan kubusnya, terus dot compare tag. Nah, ini untuk ngecek tagnya itu tagnya apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau spesifik
pengen ngedeteksi objek yang tagnya itu yang kapsul aja, ya berarti teman-teman tulis tagnya kapsul di sini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham itu caranya untuk mendeteksi collision dari objek. Tadi ada 3 fungsinya ya, ada on collision enter, on collision stay, sama on collision exit. Terus kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi mendeteksi objek tertentu gitu ya, yang bertabrakan dengan objek kubusnya, teman-teman bisa pakai collisioninfo.gameobject.compare_tag ya untuk ngebandingin tagnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Mungkin itu mengenai collision detection. Kita sekarang akan langsung lanjut ke yang namanya trigger ya. Nah, jadi teman-teman, untuk collider ini bisa kita jadikan trigger. Jadi komponen collider ini bisa kita jadikan trigger ya. Tadi kan kita bisa lihat ya, di kapsul itu ada collider, di kubus juga ada collider. Nah, teman-teman bisa lihat di inspektor, di komponen collider itu ada atribut atau properti yang namanya itu isTrigger ya. Nah, kalau kita centang isTrigger ini, maka collider ini akan menjadi sebuah trigger. Nah, apa itu trigger? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Teman-teman sebelumnya harus tahu dulu bahwa trigger ini setiap collider itu bisa kita jadikan sebagai trigger ya. Ini tadi box collider dari kubusnya bisa kita jadikan trigger ya dengan cara dicentang isTriggernya. Untuk kapsul juga tadi kapsul collider bisa kita jadikan trigger ya, dengan cara mencentang properti isTrigger. Oke. Jadi semua collider itu bisa kita jadikan sebagai trigger ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa itu trigger dan juga apa fungsinya ya. Nah, jadi kalau kita nyalain triggernya ya di sini ya, ini mungkin kita akan hapus dulu fungsi on collision enternya. Nah, ini kita udah nyalain trigger dari collider si kubusnya ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita play? Teman-teman bisa lihat ya, kalau saya nge-lag, sorry. Kalau misalnya saya nabrak kubus sekarang, kapsulnya nembus tuh ya. Ya, kapsulnya tembus. Nah, padahal kubus ini dia punya collider ya. Tapi kenapa ketika saya tabrakin objeknya, objek kapsul ke dalam kubusnya itu nembus ya? Karena kalau suatu collider kita jadikan trigger, maka secara fisik dia tidak akan bertumbukan ya. Jadi secara fisik dia sudah tidak padat gitu ya, sudah tidak bisa ditubruk oleh objek lain gitu ya. Tapi dia masih bisa mendeteksi apakah ada objek yang bertubrukan dengan objek ini atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham ya teman-teman ya. Jadi isTrigger ini dia akan menjadikan si objek ini tidak akan menjadi padat lagi atau tidak akan ditubruk lagi oleh objek lain. Jadi kalau tadi kita udah lihat ya, ketika kapsulnya masuk ke dalam si kubusnya, sekarang sudah tidak menabrak lagi tapi tembus gitu ya. Nah, jadi secara fisik dia sudah tidak bertubrukan. Nah, tapi dia masih mendeteksi semua objek yang bertubrukan dengan collidernya ya. Nah, untuk mendeteksinya sama ya teman-teman. Untuk mendeteksinya bukan sama sih, tapi mirip dengan collider tadi ya, dengan collision ya. Nah, pertama teman-teman pastikan dulu untuk dijadikan isTrigger ya, seperti ini, dicentang isTriggernya. Nah, ini saya yang jadiin isTriggernya itu yang cube ya. Nah, terus tadi script collision checker ini akan kita gunakan untuk mendeteksi triggernya gitu ya. Nah, untuk mendeteksi triggernya sama dengan on collision. Kalau tadi kan on collision enter, on collision exit, on collision stay ya. Nah, kalau trigger itu diganti collisionnya jadi trigger ya. Di sini sama, ada on trigger enter, ada on trigger exit, ada on trigger stay. Fungsinya kurang lebih sama kayak tadi ya. On trigger enter itu dia akan akan dijalankan ketika ada objek lain yang menyentuh collidernya ya, triggernya ya. Nah, untuk yang stay sama kayak tadi itu akan dijalankan fungsinya secara terus-menerus ketika ada objek yang
menyentuh collidernya. Nah, kalau exit berarti dia akan dijalankan ketika ada objek yang keluar dari collidernya ya. Ini akan saya buat lagi biar teman-teman lebih kebayang. Saya akan buat fungsi on trigger enter, on trigger stay, dan juga on trigger exit. Gitu ya. Nah, di sini on trigger enternya seperti tadi saya akan buat debug.log dulu yang simple. Oke. Sini saya akan tulis enter detected ya kayak tadi ya. Terus di stay juga sama, saya akan buat debug.log, di exit juga akan saya kasih debug.log ya. Ini stay detected, terus ini ada exit detected ya. Ini akan saya save. Nah, sekarang saya akan jalanin lagi intinya. Oke. Nah, sekarang ketika kapsulnya dia menyentuh collider dari kubusnya, set. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tetap dideteksi ya, walaupun kapsulnya sekarang udah nembus ke kubus ya, walaupun kubusnya udah nggak padat, udah nggak bisa ditabrak secara fisik, tapi kubus ini masih mendeteksi setiap objek yang masuk ke dalam collidernya ya, atau keluar dari collidernya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, di sini lognya dijalanin. Tadi karena kapsulnya dia masuk ke dalam kubus, pertama berarti dia karena dia menyentuh triggernya, maka dia akan mengeluarkan log enter detected ya, karena dia menjalankan on trigger enter ini. Lalu ketika tadi kubusnya itu diam di dalam collidernya atau triggernya yang warna hijau ini, dia akan menampilkan log stay detected, artinya dia menjalankan fungsi on trigger stay ini secara terus menerus selama si objek kapsul ini ada di dalam triggernya. Lalu ketika tadi kita keluar, kapsulnya kita keluarin dari collider kubusnya atau trigger kubusnya, maka akan mengeluarkan log exit detected ya, berarti dia menjalankan fungsi on trigger exit ya. Jadi kurang lebih sama kayak collider tadi, bedanya kalau collider tadi itu bertabrakan secara fisik, kalau trigger ini dia tidak bertabrakan secara fisik ya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami mengenai trigger dan juga collision detection ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan collision, kapan kita menggunakan trigger ya. Nah, collision digunakan kalau kita butuh adanya tabrakan fisik ya. Jadi kalau kita mau ngedeteksi tabrakan secara fisik, nah kita pakai on collision enter, on collision stay, atau on collision exit. Nah, tapi kalau kita butuh pendeteksian yang nggak butuh adanya tabrakan fisik ya, contohnya kayak gimana? Mungkin saya akan kasih contoh di sini. Misalkan gini ya, misalkan bayangkan kubus ini adalah pintu ya. Di sini saya akan kasih nama kubusnya door gitu ya. Saya kasih namanya kubus ini sebagai door ya, karena kita akan jadiin pintu. Nah, saya pengen ketika kapsul ini dia jalan ngedeketin ke kubus gitu. Nah, ketika dia berada cukup dekat dengan kubusnya, saya pengen ada muncul tulisan di atasnya itu press E to open door. Ya, kadang-kadang di game kan ada yang kayak gitu ya. Jadi kalau kita dekat dengan objek, nanti akan ada muncul UI untuk ngasih tahu kita gimana caranya kita berinteraksi dengan objek itu ya. Nah, itu kan perlu ada deteksi ya. Ketika si kapsulnya nyampe sini, dia ngedeteksi, oh ternyata kapsulnya sudah masuk ke dalam triggernya. Nah, nanti munculin teksnya ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan menggunakan trigger teman-teman. Nah, jadi kayak gini ya, kita akan buat dulu UI-nya. UI kita akan buat teks ya. Di sini teksnya, oke, kanvasnya mungkin kita akan buat workspace. Terus kita akan kecilin dulu kanvasnya kayak gini. Oke.
Terus teksnya akan saya buat center kayak gini. Terus saya akan buat stretch positionnya ya. Terus kanvasnya saya kecilin lagi kayak gini. Ini kegedean ya. Ntar teksnya kita kecilin dulu deh, jadi 12. Ntar oke, sip. Ternyata ininya yang digedein ya, sorry. Ternyata dynamic pixelnya yang digedein biar dia lebih menyesuaikan ukurannya. Oke, terus reference pixelnya mungkin wait. Oke. Nah, ini kecilin. Oke, ini masih gede ya. Nah, mungkin segini. Ya, nanti teman-teman untuk ngecilin teksnya bisa dari font tadi atau bisa dari dynamic per pixel unit ini ya, tinggal digedein ya. Oke. Nah, ini teksnya akan saya kasih tulisan press to open door gitu ya. Ini akan saya kasih warna putih biasanya ya teman-teman untuk UI. Untuk yang workspace seperti ini akan saya taruh di ini teksnya aja, kanvasnya juga dipindahin ya. Oke. Nah, jadi ketika nanti kapsulnya itu cukup dekat dengan door-nya, dengan pintunya, nanti akan muncul press E to open door ya. Ini akan saya taruh di dalam door-nya, kanvasnya biar dia ngikut si posisi pintu ini, si door-nya. Nah, ini kan pertama-pertama kanvas ini bakal saya nonaktifin ya, supaya dia nggak muncul gitu ya. Nah, nanti kita bakal munculin ketika si kapsul ini cukup dekat dengan pintunya ya. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, ini bisa memanfaatkan trigger tadi ya. Nah, jadi kita tambahin aja trigger di sini. UI, kita bikin empty object aja ya teman-teman, biar nggak kelihatan. Nah, empty objectnya ini kita akan kasih collider. Kita kasih box collider aja ya. Ini akan saya majuin nih objeknya kayak gini. Nah, di sini teman-teman tinggal atur aja collidernya, range-nya biar si teks ini muncul itu segimana gitu ya. Nah, kalau misalnya saya taruh segini ya, jadi ketika si kapsulnya ini masuk ke dalam box ini, maka dia akan munculin teks tadi ya, yang press E to open door ya. Nah, mungkin segini cukup. Nah, sekarang jangan lupa, karena kalau is trigger ini nggak dinyalain ya, maka si karakter ini bakal ketahan di sini karena dia akan bertubrukan secara fisik. Nah, ini nggak bisa maju lagi ya, karena ketahan sama collidernya tadi. Nah, kita buat is trigger supaya dia tetap nembus gitu, nggak bertabrakan secara fisik. Tapi dia nanti tetap dideteksi apakah karakternya sudah masuk ke sini atau belum gitu ya. Nah, supaya ngedeteksi karakternya masuk ke sini atau belum, seperti tadi ya, kita pakai script ya, pakai on trigger stay atau on trigger enter atau on trigger exit ya. Nah, ini collision checker yang ada di door saya matiin dulu ya, saya hapus. Nanti collision checkernya ini bakal saya masukin ke game object ini ya, saya masukin ke sini ya, karena kita pengen objek ini ya yang ngedeteksinya ya, jadi scriptnya kita masukin ke sini. Nah, sekarang kita udah punya collider, kita udah dijadiin collidernya itu sebagai trigger, kita bisa ngedeteksi pakai on trigger ya. Nah, yang kita akan pakai sekarang apakah on trigger enter, on trigger stay atau on trigger exit ya. Saya bakal pakai on trigger stay. Kenapa? Karena saya pengen ketika si karakternya ini masuk, saya bakal pakai on trigger enter ya. Kenapa pakai on trigger enter?
Karena saya pengen ketika si karakter ini masuk, maka tulisannya muncul ya. Tapi ketika kapsulnya ini keluar, nanti tulisannya ngilang lagi. Ya, itu bisa pakai on trigger enter, dibuat enable si kanvasnya. Terus ketika exit kita buat disable si kanvasnya ya. Oke. Jadi yang kita butuhkan adalah on trigger enter dan juga on trigger exit. Jadi ketika on trigger enter nanti akan memunculkan kanvasnya kita enable. Kalau ketika dia exit gitu ya dari si collidernya, maka kita akan membuat kanvasnya disable supaya tulisannya tidak terlihat lagi ya. Jadi on trigger stay-nya kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk memunculkan kanvasnya kita di sini bisa pakai game object ya. Kita buat variabel game object, kita buat serialize field biar kita bisa atur-atur di inspektor seperti biasa. Untuk properti seperti biasa, buat hak aksesnya itu private, terus tipenya adalah game object, terus kasih namanya adalah apa ya, door interaction aja ya. Ya, di sini kita kasih teks deh, door interaction text. Oke, ini kita buat camel case aja lah ya, jangan snake case. Oke, ini ada kurungnya, hapus dulu. Nah, kita buat variabel door interaction text. Ini nanti kita akan isi dengan canvas game objectnya. Lalu di sini door interaction text. Oke, sorry. Pertama seperti biasa ya, kita cek dulu ya, karena kita harus ngecek apakah yang masuknya itu adalah kapsul atau bukan. Jadi kita harus mastiin yang masuknya itu adalah objek kapsul. Jadi di sini ada parameternya yaitu other ya. Kita bisa pakai other dot game object, kita dapetin game objectnya, dot compare tag untuk nge-compare tagnya. Nah, kita tulis di sininya kapsul. Oke, saya lupa tadi hurufnya kapital atau enggak ya, C-nya ya. Kita cek dulu. Kapsulnya itu C-nya adalah kapital ya. Oke. Terus ini error kenapa? Oke, oh sorry, ini if ya. Nah, terus kalau dia enter berarti door interaction text-nya kita buat jadi active ya, atau enable ya. Oke. Nah, untuk ngebuat statusnya jadi enable atau aktif si game objeknya, di sini ada yang fungsi yang namanya itu set active ya. Ini kita pakai set active. Di parameternya kita isi dengan nilai boolean true atau false ya, karena kita pengen ngejadiin objek canvasnya nanti true, maka kita akan buat true ya. Oke. Nah, di sini ini kita copy aja ya. Jadi sama, kita cek dulu apakah objeknya kapsul atau bukan yang masuk ke collidernya. Kalau kapsul berarti door interaction-nya kita set active-nya false ya. Kalau exit kan dia berarti false ya. Jadi teksnya dihilangin lagi. Oke, sekarang kita jalanin lagi. Oke, itu kenapa ya? Oke, ternyata masih loading. Kita run lagi. Kalau kita masuk, oh iya sorry, ininya belum kita refer ya objeknya ya. Jadi variabel objek door interaction text ini kita reference ke canvas. Oke, lalu kita run lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika kita cukup dekat dengan pintunya atau masuk ke dalam collidernya yang warna hijau ini, maka muncul teksnya ya, kayak gitu. Tapi kalau kita keluar dari collidernya, maka akan menjadi false lagi. Sorry. Maka kanvasnya akan menjadi
inaktif atau disable ya, karena kita tadi set aktifnya sebagai false ya. Jadi ketika dia keluar dari collidernya, maka on trigger exit-nya dia akan dijalankan. Karena yang keluarnya adalah objek kapsul, maka set aktifnya menjadi false atau teksnya menjadi hilang gitu ya teman-teman. Jadi kalau kapsulnya mendekat masuk ke dalam trigger dari pintunya, dari game object tadi, maka akan memunculkan canvas press A to open door. Kalau kita menjauh, maka kanvasnya akan inaktif lagi ya. Nah, itu adalah salah satu teman-teman fungsi dari trigger ya. Biasanya untuk mendeteksi seperti itu ya, tanpa ada tubrukan fisik ya. Mungkin itu sih teman-teman mengenai on collision dan juga trigger. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham mengenai on collision dan trigger. Mungkin sekian video yang bisa saya buat mengenai on collision dan trigger. Jadi itu ya perbedaannya. Intinya on collision itu dia mendeteksi tabrakan secara fisik. Ntar kita ini dulu. Jadi untuk on collision itu dia mendeteksi tubrukan secara fisik. Jadi yang on collision itu dia akan bertubrukan secara fisik, dan juga dia akan mendeteksi kalau ada tubrukan ya. Tadi mendeteksinya itu dengan 3 fungsi, yaitu on collision enter ketika dia bertubrukannya, on collision stay ketika dia diem bertubrukan terus dengan collidernya, lalu juga ada on collision exit ketika objeknya keluar dari collidernya ya. Itu untuk collision. Jadi collision itu bertubrukan secara fisik dan juga mendeteksi adanya tubrukan antara dua objek. Lalu juga ada yang namanya trigger. Trigger ini tidak bertubrukan secara fisik ya. Tadi teman-teman bisa lihat ketika kita aktifkan triggernya, dia akan menembus, tetapi dia akan tetap dideteksi apakah ada objek yang berbenturan atau bersentuhan dengan collidernya atau masuk ke dalam collidernya atau tidak ya. Tadi dideteksinya dengan on trigger enter, on trigger stay, dan juga on trigger exit. On trigger enter ketika pada objek yang masuk ke dalam collidernya. Lalu kalau misalnya on trigger stay itu dia akan dijalankan ketika objek lain ada di dalam collidernya. Lalu on trigger exit itu akan dijalankan ketika objeknya ada yang keluar dari collidernya ya. Itu untuk trigger. Nah, untuk menjadikan sebuah collider itu sebagai trigger, teman-teman tinggal checklist is trigger yang ada di komponen collider ya. Collidernya apapun pasti memiliki properti is trigger. Lalu untuk mendeteksi secara spesifik, teman-teman bisa pakai parameter dari fungsinya, terus dot game object ya, untuk mendapatkan game object apa yang bertubrukan dengan objeknya. Terus dot compare tag ya, untuk mengecek tag apa yang ingin kita deteksi secara spesifik ya. Nanti di dalamnya adalah kode yang ingin teman-teman tulis. Oke. Ya, mungkin itu aja mengenai on collision dan juga trigger. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ulangi lagi videonya. Terus teman-teman bisa belajar dari sumber lain. Teman-teman juga bisa bertanya ke asisten praktikum atau ke teman-teman dari teman-teman yang mungkin sudah paham ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.